Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kita bertemu dalam konten Sekilas Buruh dari media kami Power Jakarta. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana situasi perburuhan secara nasional saat ini, baik itu karena dampak pandemi COVID-19, lalu juga bagaimana imbasnya setelah pandemik ini, saat pandemik, setelah pandemik, lalu bagaimana juga nanti situasi perburuhan terkait lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2020, dan juga kita tahu bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 memiliki beberapa turunan, itu peraturan pemerintah. Situasi perburuhan saat ini tentu kita seperti tahu kawan-kawan, saat ini kita ada dalam situasi yang tidak baik, yang kalau boleh dibilang sangat mengkhawatirkan. Bagaimana pandemi COVID-19 ini sangatlah mempengaruhi situasi secara global, baik itu perusahaan, terutama kaum buruhnya yang sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Kita tahu bahwa saat ini cukup banyak jumlah pengangguran di Indonesia. Setelah adanya pandemi COVID-19 ini, ada sekitar penambahan pengangguran kita 2 juta tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Artinya kalau kita akumulasi dari sebelum pandemi yang sekitar 7 juta, hampir saat ini 9 juta pengangguran. Atau kalau saya lebih suka bilang sebut sebagai pencari kerja. 9 juta pengangguran atau pencari kerja saat ini yang ada di Indonesia, dan 2 juta dari 7 juta itu adalah akibat COVID-19 ini. Kita tahu begitu besar dampak COVID ini, ya memang kita harus jujur mengakui tidak hanya sebatas dampak kepada buruh, tetapi juga kepada memang ekonomi secara nasional, terutama perusahaan-perusahaan juga mengalami dampak yang luar biasa. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa dampak yang paling begitu dirasakan adalah kepada buruh itu sendiri, karena ketika terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha pun, itu katakan terpaksa pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja, tetapi otomatis setelah mengalami pemutusan hubungan kerja ada dampak yang luar biasa yang buruh hadapi, kehilangan keberlangsungan kerja yang sudah pasti berpengaruh kepada kehilangan keberlangsungan hidup, dalam hal ini mata pencaharian. Dan ini tentunya menjadi persoalan yang sangat besar. Ya, lalu kita mau bicara, ini tanggung jawab siapa? Apakah kita sebagai pengurus serikat buruh, serikat pekerja hanya bilang bahwa ini tanggung jawab pemerintah? Tentu tidak. Juga ini bukan hanya sebatas tanggung jawab pengusaha, itu juga yang pasti tidak. Apakah ini menjadi tanggung jawab serikat pekerja seperti itu? Tentunya juga tidak. Tetapi saya mau katakan, situasi saat ini menjadi tugas bersama-sama antara pemerintah, pengusaha, maupun kita sebagai serikat pekerja, serikat buruh. Ya, tentunya ke depan kita harus berpikir bagaimana sama-sama mencari solusi, mencari jalan keluar dari dampak-dampak yang terjadi saat ini. Ke depan kita mungkin dalam konten ini kita akan kita akan nanti bagi menjadi beberapa sesi ke depannya, menjadi konsumsi untuk kita bersama. Ya, bagaimana kita mengulas, kita coba berbicara, kita coba berdiskusi terkait persoalan-persoalan perburuan di Indonesia saat ini. Banyak sekali dampak-dampak yang situasi saat ini. Contoh gini, saya tidak katakan bahwa pengangguran hanya diakibatkan dari ketika perusahaan mengalami kesulitan akibat pandemi. Tidak hanya itu saja, bahwa sebelum pandemi pun persoalan pengangguran sudah menjadi persoalan utama di Indonesia, karena kita tahu negara Indonesia menjadi negara di ASEAN yang paling banyak, paling tinggi jumlah penganggurannya. Tentu ini menjadi persoalan berat bagi negara ini, bagi pemerintah juga, bagaimana cara mengurangi jumlah pengangguran di kita. Selain memang lapangan kerja yang memang tidak memadai dengan jumlah produktif, jumlah calon pekerja produktif, ada beberapa persoalan lain yang mengakibatkan sehingga tingginya jumlah pengangguran kita. Salah satunya adalah bahwa calon tenaga kerja kita atau para pencari kerja kita tidak mempunyai keahlian khusus, tidak sesuai keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja dengan kebutuhan industri. Itu menjadi persoalan nyata saat ini, ya, bahwa dunia pendidikan kita belum mampu menciptakan
tenaga-tenaga ahli yang memang dibutuhkan oleh industri itu menjadi persoalan juga. Tidak link link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri juga saat ini masih menjadi persoalan. Lulusan sekolah kita tidak menghasilkan atau menciptakan tenaga-tenaga yang siap bekerja dengan keahliannya, itu juga menjadi persoalan. Tentunya ini menjadi sesuatu atau menjadi konsentrasi kita ke depan, bahwa kita sekali lagi saya katakan, kita tidak hanya bilang bahwa ini tanggung jawab pemerintah, tidak, ini tanggung jawab pengusaha, tidak, tetapi kita sebagai serikat buruh adalah organisasi sosial yang juga saya rasa harus mengambil peran, harus juga coba berpikir bagaimana caranya membangun hubungan industri yang baik antara serikat buruh dengan pengusaha, sehingga terciptanya harmonisasi dalam pekerjaan, sehingga tidak lagi menambah katakan pengangguran. Ini juga menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan ke depan. Ya, hal-hal lain yang ke depan kita akan di sekilas buruh ini kita akan masuk nanti dalam tanya jawab katakan antara anggota dan juga kami sebagai pengurus DPC KMI Parho Dki Jakarta, bahwa banyak sekali di luar sana pertanyaan bagaimana dampak dari Undang-Undang 11 tahun 2020, dampak terhadap buruh secara langsung. Saya mau katakan ya ini menjadi persoalan lain lagi, ya, bahwa kita tahu betul Undang-Undang 11 2020 tidaklah dalam situasi menguntungkan untuk nasib buruh itu sendiri, pun memang pemerintah bilang ini menjadi sebuah solusi atau sebuah kebijakan yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja. Tidak boleh, kita tidak menaifkan itu sah-sah saja, tetapi faktanya adalah isi daripada undang-undang itu sangat-sangat mendegradasi apa yang menjadi hak-hak buruh. Ini persoalan-persoalan ke depan yang akan kita bahas di sekilas buruh ini. Kami nanti akan menunggu pertanyaan-pertanyaan dari anggota, baik itu kami Parho maupun anggota-anggota buruh secara umum. Kita akan coba berdiskusi di luar juga nanti kami akan coba berdiskusi dengan katakanlah pakar-pakar atau orang-orang yang betul-betul memahami tentang undang-undang ketenagakerjaan. Tentunya kita akan coba nanti menjawab apa pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan buruh, anggota-anggota DKI Jakarta, khususnya kami Parho. Contoh, apakah nanti kalau ada yang bilang bahwa di Undang-Undang 11 tahun 2020 bahwa di sini pekerja kontrak diuntungkan dengan mendapat kompensasi, saya mau katakan dengan jelas itu sama sekali tidak, ya, sama sekali tidak menguntungkan. Karena kita nanti akan membahas kenapa tidak menguntungkan, lalu kenapa pemerintah bilang menguntungkan, apakah nanti jaminan kehilangan pekerjaan juga menjadi sesuatu yang memang berpihak kepada buruh. Kita akan coba nanti bahas di sana bagaimana implementasi yang diatur oleh peraturan pemerintahnya, ya, bagaimana uang pesangon didegradasi nominalnya, bagaimana kebebasan perjanjian kerja waktu tertentu, bagaimana kebebasan tentang outsourcing, lalu bagaimana mungkin nanti juga kita akan bicara di mana sih posisi antara Undang-Undang 11 2020 dan juga Undang-Undang 13 2003, ya, karena yang saya tahu sampai saat ini tidak ada peraturan baru yang mengatakan bahwa Undang-Undang 13 2013 tidak lagi berlaku, tidak, tetapi memang ada pasal-pasal di sana yang dihapus, pada akhirnya dituangkan dalam Undang-Undang 11 tahun 2020. Tetapi ada banyak sekali pasal-pasal yang masih berlaku di 13 2003. Ini menjadi pembahasan kita ke depan, kawan-kawan. Kita akan berbagi, akan bersama-sama di sekilas buruh ini. Jangan lupa kawan-kawan boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya, bagaimana kita berbicara masalah isu-isu buruh secara nasional maupun secara global, bagaimana kebijakan punya pemerintah, bagaimana kebijakan ILO, ya, lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi atau mengatasi pengangguran cukup besar ini. Dari sudut pandang kita sebagai pengurus serikat buruh, tentunya kita punya hak yang sama, kita juga bisa mengeksplor, kita bisa mengupgrade pengetahuan kita terkait perburuan dan sebagainya. Jadi itu yang mau saya sampaikan kepada kawan-kawan di acara sekilas buruhnya di media kami Parho Jakarta. Jangan lupa, ya, tonton terus media kami Parho Jakarta, konten dari YouTube kami. Baca juga silakan masuk juga ke halaman Facebooknya. Ada juga kami punya Instagram di sini di media kami Parho Jakarta.
Ya, kita akan coba belajar bersama-sama, kita akan meningkatkan pengetahuan kita sama-sama, edukasi kita sama-sama terkait perburuan, dan juga nanti akan banyak lagi hal-hal lain yang kami sampaikan di media kami Pahor Jakarta ini. Jadi pesan saya adalah tonton media kami, YouTube kami, media kami Pahor Jakarta, like kalau memang kawan-kawan merasa menyukai apa yang kami suguhkan, yang kami sajikan, lalu subscribe bila memang kawan-kawan merasa menjadi bagian dari media kami Pahor Jakarta ini, dan jangan lupa untuk berbagi dengan men-share, membagikan video-video kami, karena tentunya tujuan dari media kami, tujuan dari YouTube kami adalah kemanfaatan bagi kita sama-sama. Jadi itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hidup buruh.